Ini kita punya stok nih, Innova G Diesel Matic tahun 2022. Toyota Innova Venturer nih. Dia tipenya tipe Venturer, tipe paling tinggi tahun 2018. Diesel mesinnya. Teman-teman bisa bawa pulang. Ini ada Toyota Fortuner 2500 cc tipe G tahun 2009 yang diesel nih. Honda CR-V 2400 cc Matic tahun 2016 ya kan. Ini kita punya Mazda CX-5 Elite tahun 2019 Matic. Halo teman-teman YouTube, video ini khusus buat kalian yang lagi cari mobil SUV. Mau itu SUV bensin, mau itu SUV diesel, itu ada. Karena kita lagi banyak banget stok dari SUV di Martak Auto Beautic. Makanya teman-teman pantengin terus videonya sampai akhir supaya nggak ketinggalan. Karena kita akan bahas spek dari mobilnya, pajaknya juga, terus juga kilometernya dan harganya. Nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi supaya teman-teman punya pilihan ya kan, mungkin budgetnya di berapa, nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan harga mobilnya. Dan kita akan spill sedikit-sedikit ya untuk fiturnya supaya teman-teman ada perbandingan gitu untuk dari SUV-SUV yang ada di Martak Auto Beautic. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas mobil ini sendiri ya, tanpa Bang Asraf karena Bang Asraf lagi berhalangan untuk hadir. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti nomornya saya cantumin di deskripsi atau di video di bawah, itu nomor dari Bang Asraf langsung selaku owner dari Martak Auto Beautic. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beautic dan Main Mobil, karena memang video ini akan tayang di dua channel tersebut ya. Dan juga jangan lupa untuk dicek semua sosial media dari Martak Auto Beautic. Ada Instagram, ada YouTube juga, dan juga ada TikTok. Oke, itu dia teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau datang ke showroom ya kan, mau lihat-lihat mobilnya, mau cek-cek unit, itu teman-teman bisa langsung aja searching di Google Maps Martak Auto Beautic, itu nanti langsung titiknya sampai di showroom. Jadi teman-teman bisa langsung lihat-lihat ke sini. Kalau lihat-lihat nggak apa-apa, masih gratis teman-teman. Tapi kalau misalnya mau bawa pulang mobilnya harus bayar. Oke. Nah, kita disclaimer dulu dari awal supaya kita nggak basa-basi ya. Jadi kita nggak ulang-ulang lagi bahwa semua mobil yang ada di Martak Auto Beautic itu bergaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya juga asli, surat-suratnya dijamin keabsahannya, jadi nggak ada surat-surat yang bermasalah, nggak ada BPKB duplikat, jadi aman 100%. Dan juga mesin, transmisi, dan kalau ada elektrikal itu semuanya digaransi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir beli mobil bekas di Martak Auto Beautic. Nggak cuma harganya berkualitas, nggak cuma harganya bersaing, tapi juga mobilnya berkualitas gitu. Jadi jangan lo bilang kemahalan atau kemurahan, datang dulu aja dan cek mobilnya. Nah, kita akan bahas SUV-SUV yang ada di Martak Auto Beautic di yang paling pertama dulu nih, yang paling favorit. Ini kita punya stok nih, Innova G Diesel Matic tahun 2022. Nah, mobil ini kondisinya masih standar teman-teman ya. Ini pakai yang tampilan terbaru, jadi ini yang sampai generasi paling terakhir dari Innova Reborn, tampilannya seperti ini. Dan ini kilometernya di 35 ribuan, service record full Toyota teman-teman. Kondisinya masih full standar, interior full original, catnya masih bagus. Velgnya juga dia sudah two-tone ya, yang G, yang tipe ini. Cuma memang dia interiornya nggak ada wood panel, nggak ada ambient light juga ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa pamor dari Innova Reborn itu gokil ya, pasti semuanya udah teruji ya kan. Dari mesinnya enak ya kan, terus juga mobilnya nggak terlalu limbung kalau dibandingkan dengan Fortuner VRZ. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen SUV leather frame ya kan, karena kan yang sekarang Zenith itu udah monocoque, teman-teman bisa jadi pilihan ini. Dan mobil ini juga mesinnya bandel, tarikannya enak, udah pasti diesel. Dan kalau misalnya teman-teman hobi ya, itu bisa di remap, bisa dikreasiin lah mobil ini. Tapi di Martak Auto Beautic ini kondisinya masih full standar, warnanya warna silver ya. Terus juga ini pajaknya bulan 7 sampai 2025, surat-suratnya B ganjil. Jadi masih panjang ya. Nah, ini dijual dengan harga 375 juta aja teman-teman, dan itu harga cash, masih boleh nego. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja hubungi ke Bang Asraf ya. Kelebihan dari mobil ini udah pasti mobilnya muat banyak, 7 orang ya kan. Terus juga ini spare partnya banyak, Toyota ya kan, udah pasti perawatannya gampang. Terus juga ini kalau yang mobil ini nggak ada riwayat pakai biosolar, tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai biosolar sebenarnya masih bisa. Tapi sayang ya, mendingan teman-teman pakai Dexlite aja lah minimal.
Terus juga kaki-kakinya juga awet ya. Dan ini nggak terlalu limbung teman-teman. Tarikannya enak gitu. Jadi ini untuk mobil yang pertama ya. Jadi nanti kita akan random untuk bahas mobilnya. Dan yang mobil kedua, nah ini yang varian bensinnya teman-teman. SUV ini adalah Honda CR-V 2400 cc Matic tahun 2016 ya kan. Ini kilometernya baru 76 ribuan aja. Dan udah pasti itu kilometernya asli, surat-suratnya Bekasi Kota, ganjil, pajaknya bulan 12 nih. Panjang sampai akhir tahun gitu. Nah, kondisinya masih standar. Kelebihan dari Honda CR-V ini, dia udah pasti lebih senyap. Mesinnya lebih halus, karena kan kalau misalnya Innova, dia mau diesel ya, masih berisik suaranya dan masih kedengaran sampai ke dalam. Kalau misalnya teman-teman cari SUV, terus tapi pengen yang lebih adem ya kan, terus tarikannya enak, responsif, ini bisa jadi pilihannya. Karena ini bermesin bensin 2400 cc, cc-nya sama yang Innova ya kan. Terus juga kondisinya masih standar juga, warnanya warna hitam ini. Terus dia sudah ada DRL. Ini jauh lebih mewah ya secara look, jauh lebih luxury, dan juga ini nggak terlalu tinggi. Otomatis mobilnya nggak limbung, jauh lebih stabil, body rollnya jauh lebih milim daripada Innova tipe G yang tadi teman-teman. Interiornya udah full kulit ya. Terus juga udah electric seat juga di bagian driver. Velgnya udah two-tone juga, ukurannya besar juga. Jadi ini bisa jadi pilihan buat teman-teman kalau misalnya pengen SUV yang jauh lebih pendek, terus juga lebih stabil pengendaraannya, jauh lebih senyap ya kan, lebih hening, enak, tenaganya juga ada karena ini yang tipe 2400 cc. Nah, mobil ini itu dijual dengan harga 239 juta. Masih boleh nego, jadi ini jauh lebih murah ya daripada yang ini. Nah, ini bisa jadi pilihan nih teman-teman. Ini terpaut sekitaran ya 30 jutaan lah ya daripada Innova dengan tahun yang lebih tua 2016. Tapi pamor dari CR-V biasanya ini penyakitnya dari rack steer kalau enggak kaki-kaki. Itu udah penyakit umum dari Honda lah ya. Desainnya semua oke, kemenangan dari Honda itu biasanya desain eksterior jauh lebih oke, terus juga interiornya kualitasnya juga ajib banget. Nah itu teman-teman. Kita beralih ke SUV yang ketiga nih. Kalau yang ini udah jelas ya, Mazda CX-5. Ini SUV dari Mazda yang fiturnya berlimpah. Ini bisa dibilang ini paling lengkap ya daripada yang tadi kita bahas. Ini kita punya Mazda CX-5 Elite tahun 2019 Matic, kilometernya baru 75.000, service record dari Mazda. Terus juga ini kondisinya masih full standar ya. Terus surat-suratnya ini B Jakarta Selatan, ganjil, pajaknya bulan 12, masih hidup sampai 2024 sampai akhir tahun ya. Kelebihannya dari Mazda ini, walaupun dia tahunnya 2019 ya, lebih tua 3 tahun dari Innova, tapi lebih muda 3 tahun dari CR-V. Nah, yang ini dia kondisinya masih full standar, fiturnya jauh lebih berlimpah dari kedua tersebut. Dia udah punya sunroof, ya kan? Terus juga, nah, di bagian interiornya itu jauh lebih mewah daripada Innova Reborn sama Honda CR-V. Dari segi fitur dari desain dashboard lah, dari desain dashboard itu udah menang banget dari Mazda CX-5 ini. Terus juga audionya dia udah Bose, terus joknya udah full kulit dengan electric seat, terus pakai memory seat juga ya kan. Ada iStop, terus juga ada cruise control juga. Terus dia udah ada drive mode, electric parking brake, ada auto hold juga, terus juga head unitnya juga canggih teman-teman. Ada head up display juga. Jadi kalau misalnya Mazda CX-5 ini bisa dibilang ini yang paling oke fiturnya, yang paling oke build quality-nya, dan juga tampilannya yang paling modern gitu. Jadi dari bandingan Toyota Innova tipe G sama Honda CR-V, ini menang di teknologi, fiturnya lebih berlimpah, pengendaliannya 11-12 lah ya sama Honda CR-V karena dia bensin juga. Halus juga ya kan, nggak terlalu tinggi juga, jadi nggak terlalu limbung. Tapi untuk dari tampilan bagian eksteriornya ini menang jauh ya kalau misalnya Mazda. Terus juga dia udah ada electric power back door juga ya, serta ada sunroof. Jadi bisa teman-teman boyong nih. Ini kalau misalnya teman-teman pengen cari fitur
pengendalian enak, nggak mikirin bensin ya kan, nggak mikirin perawatan. Cuma minusnya memang ini spare partnya jauh lebih mahal, perawatannya jauh lebih mahal juga, lebih susah juga ya. Tapi ini kalau misalnya teman-teman nyari kenyamanan, nyari tampilan, ini jauh banget karena fiturnya juga banyak banget. Nah, mobil ini dijual dengan harga 378 juta, masih boleh nego teman-teman. Jadi itu dia. Jadi ini jauh lebih, kita cek dulu ya, jauh lebih, mirip-mirip nih harganya sama Innova G diesel tahun 2022. Yang Innova G itu 375, kalau ini 378, terpaut 3 juta. Cuma ini 2019, yang Innova G itu 2022 ya. Cuma ini bensin, Innova G itu tadi yang diesel. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau Innova G diesel 2022 atau Mazda CX-5 Elite tahun 2019 ya. Ini kalau misalnya dibandingkan sama Innova G Reborn 2022, ini menang fitur, terus juga pengendaliannya jauh lebih enak ya kan, nggak limbung banget juga. Terus juga ada sunroof sama power back door. Jadi ini menang fitur jauh lah ya. Untuk tampilan juga masih oke banget. Nah, di bagian belakang ini kita punya dua SUV dari Toyota nih. Dua-duanya ini diesel. Kita ke bagian yang Venturer dulu nih. Jadi, kita ini punya Toyota Innova Venturer nih. Dia tipe Venturer, tipe paling tinggi tahun 2018. Diesel mesinnya, kilometernya baru 70 ribuan. Service record dari Toyota juga, kondisinya masih full standar, luar dalam masih oke, nggak ada minusnya. Terus juga ini surat-suratnya dia B Bekasi Kota, genap pajaknya bulan 6 sampai 2025. Jadi masih panjang banget ya. Nah, kalau yang ini Innova Reborn yang Venturer tipe paling tinggi, otomatis itu dia fiturnya jauh lebih lengkap daripada Innova yang G, walaupun tadi 2022 ya. Dia dari tampilan depannya udah pakai black glossy grillnya, terus juga ada body kit juga ya kan. Velgnya juga warna full black. Terus di bagian interiornya ini jauh lebih mewah lagi teman-teman. Karena yang Innova Venturer ini dia udah ada setirnya, udah kulit, udah ada wood panel juga ya kan. Joknya kulit asli bawaan. Terus juga dia banyak fitur ya kan. Terus head unitnya juga jauh lebih canggih ya kan, dan udah pasti ada ambient light, terus juga ada meja lipat dan joknya captain seat, jadi jauh lebih oke nih. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Mazda, memang dari segi fitur itu masih kalah ya, masih kalah jauh karena dia nggak ada sunroof, terus juga nggak power back door juga ya kan, dan udah pasti fitur-fitur yang kekiniannya masih kalah ya, karena ini tahun 2018 teman-teman. Walaupun terpaut 1 tahun dari Mazda ya, tapi ini masih kalah jauh sama Mazda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang fiturnya lebih banyak, itu bisa ke Mazda. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang diesel, terus perawatannya mudah, terus perawatannya juga gampang, murah ya kan, ini teman-teman bisa bawa Innova Venturer diesel nih tahun 2018. Jadi ini tipe paling lengkap ya, ada ambient light di bagian interior, terus juga tulisan Venturer di bagian belakang ya gitu. Jadi ini yang diesel, udah pasti torsinya jauh lebih tinggi. Terus sebenarnya kalau orang yang suka tenaga ya, ini bisa jauh lebih enak karena memang dia diesel, mesinnya 2400 diesel. Terus juga kelemahan dari mobil ini cuma limbung aja. Limbung, terus minim fiturnya. Tapi yang ini dia udah kilas kuncinya gitu. Jadi teman-teman bisa bawa pulang mobil ini cukup di 408 juta aja, masih boleh nego teman-teman. Jadi ini jadi mobil yang harganya paling mahal walaupun tahunnya 2018 karena kondisinya spesial ya kan, kilometernya baru 70 ribuan, servis di Toyota, kondisi masih full standar, luar dalam, mobil siap pakai. Minusnya ini kalau dibandingkan dari yang lain ya, bukan memang mobilnya minus, tapi enggak. Ini kekurangan dari mobil ini cuma limbung sama fiturnya kurang banyak aja. Ciri khas dari Toyota lah ya. Nah, ini yang unit terakhir SUV di Martaka Autobitik. Sebenarnya di luar masih ada Fortuner VRZ ya. Cuma masih di luar, masih dirapihin. Jadi ini kalau misalnya teman-teman pengen punya mobil SUV diesel yang harganya murah, perawatannya gampang juga, terus enak juga mobilnya, teman-teman bisa bawa pulang. Ini ada Toyota Fortuner 2500 cc tipe G
tahun 2009 yang diesel nih. Kilometernya udah 172 ribuan ya. Terus juga ini pajaknya panjang bulan 9. Jadi ini surat-suratnya tapi dia Bandung ya. Nah, kondisinya masih full standar ini. Warnanya warna champagne. Dan ini memang model yang old ya, model yang lama Fortunernya. Minusnya dari mobil ini itu dia udah ketinggalan zaman pastinya ya. Terus juga limbung juga nggak sestabil CR-V sama Mazda tadi. Kurang lebih limbungnya 11-12 lah sama Venturer atau Innova Reborn ya. Terus velgnya masih single tone ya. Terus juga di bagian interior udah pasti dia fiturnya kalah jauh karena dia tahun 2009. Untuk tombol-tombol di setir aja simple banget ya. Ada mode buat ngatur MID di speedometer. Speedometer juga MID-nya kecil ya. Terus dia simple aja ya, cuma fitur-fitur dasar aja buat berkendara. Tapi ini transmisinya matic. Dan head unitnya juga head unit model lama, tapi aslinya udah digital. Terus memang kalau misalnya Fortuner itu ruang kabinnya jauh lebih sempit dibandingkan dengan Innova Reborn ya, ataupun Mazda mungkin 11-12 sama CR-V ya, karena CR-V juga interiornya kabinnya sempit juga. Joknya masih manual karena ini tipe G. Nggak banyak sebenarnya fiturnya untuk Fortuner, tapi ini bisa jadi pilihan kalau misalnya teman-teman mau punya SUV diesel dari Toyota ya kan, yang harganya udah terjangkau banget sekarang di 2024. Dan ini karena memang pabrikan dari Toyota, otomatis perawatannya jauh lebih gampang, spare part jauh lebih gampang juga. Ibarat kata di mana-mana aja semua montir bisa benerin mobil Toyota ya. Dan ini mobilnya diesel, udah pasti minusnya berisik, suaranya limbung juga, ada turbo lag juga ya kan. Tapi kelebihannya diesel torsinya besar, terus juga mobilnya masih oke buat nongkrong, bisa di remap juga mobilnya kalau misalnya teman-teman butuh mainan ya kan. Mau dibawa ke medan manapun ini oke karena memang ground clearance-nya tinggi. Beda sama Mazda CX-5 sama CR-V. Itu kan khusus SUV perkotaan aja ya. Sementara kalau misalnya Innova terus Fortuner ini bisa dipakai di medan-medan yang rusak juga, jalan-jalan yang bergerinjil, mungkin mau pulang ke kampung halaman, ini masih oke karena ground clearance-nya tinggi teman-teman. Nah, kondisinya ini masih standar teman-teman. Terus ini dijual dengan harga 205 juta, masih boleh nego ya. Jadi ini jadi mobil SUV termurah di video kali ini teman-teman. Cuma 200 jutaan aja teman-teman bisa bawa pulang Toyota Fortuner diesel tahun 2009. Jadi masih lumayan lama tapi kilometernya baru 172 ribuan aja. Jadi itu dia teman-teman untuk stok-stok mobil SUV yang ada di showroom Martak Auto Beauty. Tapi di luar masih ada lagi, ada Fortuner VRZ TRD ya. Masih ada di perbaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman berminat nanti bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu nomor dari Bang Asraf langsung. Dan juga mobil-mobil yang ada di Martak Auto Beauty itu semuanya digaransi bebas tabrak, bebas banjir juga, kilometernya asli, surat-suratnya juga dijamin keabsahannya. Serta mesin dan transmisi juga dapat garansi. Kalau ada electrical kayak di mobil Mazda ini ada sunroof, ada electric seat, itu juga masuk garansi. Jadi beli mobil bekas di showroom Martak Auto Beauty itu free worry ya kan. Keluar dari showroom mobil tinggal pakai, nggak usah mampir-mampir bengkel ya kan. Jadi aman. Duitnya udah benar-benar khusus buat beli mobilnya aja sama buat isi bensin aja. Nggak usah mikirin perawatan. Biasanya kan kalau orang ngasih tips, kalau misalnya kalian mau beli mobil bekas, ya minimal spare budget 20-30 juta untuk perbaikan, ya kan namanya mobil bekas. Tapi kalau beli di Martak Auto Beauty itu nggak berlaku karena mobilnya semuanya udah siap pakai dan digaransi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi datang dulu aja ke sini, boleh test drive, bandingin satu-satu juga boleh, gratis ya kan. Bawa ke sini pihak tiga, mau bawa montir kepercayaan sendiri juga boleh, dibawain gencek juga boleh. Dan harganya semuanya masih boleh nego. Dan itu cash only teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang berminat terus pengen kredit ya, teman-teman mekanismenya, jadi kita nanti teman-teman negosiasi dulu dengan Bang Asraf untuk harga cashnya. Nanti setelah deal, nah teman-teman baru cari leasingnya sendiri ya. Jadi teman-teman cari leasing sendiri. Nah nanti masalah pencairannya kita nggak ikut campur. Pokoknya teman-teman nanti ke showroom itu cukup bayar sesuai dengan harga yang deal sama Bang Asraf tadi. Jadi
Gitu teman-teman ya. Nanti setelah itu teman-teman berurusannya sama listing gitu. Jadi kita akadnya akad cash ya. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk episode video kali ini tentang stok mobil SUV yang bensin ataupun diesel yang ada di showroom Martak Autobutik. Jadi teman-teman punya budget 200 juta aja, teman-teman bisa punya mobil SUV diesel di showroom Martak Autobutik. Nah, nggak perlu khawatir, datang dulu aja, nggak usah takut, test drive dulu, nanti masalah harga masih bisa diobrolin gitu ya. Jadi itu dia teman-teman untuk episode kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau tanya jauh lebih detailnya, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi atau di bawah. Itu nomor langsung dari Bang Astrap selaku owner dari Martak Autobutik ya. Nanti masalah negosiasi harga teman-teman bisa di situ. Dia juga mau janjian juga boleh gitu. Dan juga harganya masih boleh nego teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Yang belum subscribe jangan lupa untuk di-subscribe dan juga jangan lupa untuk cek semua sosial media dari Martak Autobutik. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Saya pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.